Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hijrah semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita dalam kondisi yang sekarang ini kita rasakan. Dan tak lupa juga yang paling utama dan yang pertama kali, salawat beriring salam marilah kita junjungkan, marilah kita haturkan, marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang sekarang ini dapat kita rasakan, tak lain dan tak bukan yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW dan kelak akan beliau berikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahaya. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jadi di sini Dimas lagi ngikutin lomba, yaitu lomba bercerita kisah Rasulullah SAW yang diadain oleh Pegadaian Syariah. Jadi di lomba ini mengangkat sebuah tema, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW, yang mana seperti yang kita ketahui, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di muka bumi. Yang mana pada saat itu seluruh umat manusia di muka bumi itu dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidup mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menyempurnakan akhlak umat manusia di seluruh dunia. Sepanjang hidup Rasulullah SAW, kita mengetahui bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh nalar kita sendiri, mulai dari menjelang kelahiran Rasulullah SAW, masa kecilnya, masa remajanya, masa ketika Rasulullah berjuang menyampaikan dakwahnya, dan masa menjelang beliau wafat. Itu selalu diiringi dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Tapi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa itu tak lepas dari adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ingin menunjukkan keistimewaan dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Baiklah, pada kali ini Dimas akan menceritakan salah satu kisah dari Rasulullah SAW, yaitu kisah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa aja sih yang terjadi saat proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kejadian apa saja yang dialami oleh seluruh umat manusia pada saat kelahiran Rasulullah SAW. Penasaran kan? Check it out. Jadi sebelum lahirnya Rasulullah SAW, Allah sudah memberikan kabar akan kehadiran Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Rasulullah itu telah disebut-sebut dalam kitab sebelum kitab Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil, yang mana sehingga membuat para rabi Yahudi dan juga pendeta Nasrani itu telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya dari kedua kitab tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi, yang lahir dalam pasangan keluarga Sayyidah Siti Aminah yaitu ibunya, dan juga Abdullah ayahnya. Kakeknya yang bernama Syaibah bin Hashim atau kita kenal dengan nama Abdul Muthalib merupakan salah satu leluhur dari suku Quraisy. Namun sayangnya ketika Rasulullah SAW lahir,
sang ayah Abdullah telah wafat saat Nabi masih dalam kandungan. Ia wafat di Yathrib, yaitu salah satu wilayah di Madinah, saat diutus oleh Abdul Muttalib untuk mengurusi kurma di sana. Seperti yang Dimas katakan di mukadimah tadi, bahwasanya sepanjang perjalanan hidup Rasulullah SAW seringkali dan selalu diiringi dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Seperti pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa besar terjadi sebelum Rasulullah dilahirkan, ada juga peristiwa saat Rasulullah dilahirkan dan setelah Rasulullah dilahirkan. Yang pertama, yaitu kejadian sebelum atau menjelang kelahiran Rasulullah SAW, yaitu peristiwa hancurnya pasukan gajah. Peristiwa itu seperti yang disinggung di atas, bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu seorang raja yang bernama Abraha membawa pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Sebenarnya siapa Abraha ini? Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun sebuah gereja besar di kota Syan'ah dengan maksud agar orang-orang berkunjung di sana dan mendatangkan pemasukan yang besar bagi negara Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia, bahkan seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang Abraha bangun sedemikian indah itu tak juga kunjung ramai. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang memiliki nilai historis yang tinggi, terlebih pada saat tahun haji. Syekh Mahmud Al-Mishir dalam sirah Rasulullah menyebutkan, ada seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah masuk ke gereja itu dan meletakkan kotoran di dalamnya. Hal inilah yang memicu kemarahan Abraha sehingga ia ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha telah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar, yang mana sebagian pasukannya itu mengendarai seekor gajah. Dengan sombong dan congkaknya, mereka bergerak menuju Mekah dengan satu tujuan, tak lain yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Mekah mendengar kabar itu merasakan diri mereka terancam. Mereka merasakan dalam ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan bagi mereka, bahkan untuk kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib, yang mana saat itu Abdul Muttalib merupakan pimpinan Mekah yang saat itu tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Abraha pun menyerbu menuju Ka'bah, namun belum sampai di Mekah, datang segerombolan burung-burung yang bernama burung ababil yang datang berbondong-bondong dari arah laut, yang merupakan burung utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung-burung itu membawa batu-batu panas yang dibawanya dari neraka, dan mereka menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan dan tewas dengan mengenaskan. Lalu apakah Abraha langsung tewas pada saat itu? Tidak, Abraha tidak langsung mati saat terkena batu itu. Namun Abraha terkena luka yang parah, dan ketika ia dilarikan ke Yaman, kondisinya semakin melemah, dan akhirnya Abraha pun tewas dengan dada yang terbelah dan jantungnya keluar dari dadanya. Jadi itulah salah satu peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kenapa tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah, dan juga peristiwa itu merupakan salah satu sebab diturunkannya salah satu surah dalam kitab Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Peristiwa besar selanjutnya yang tak kalah luar biasa adalah peristiwa ketika kelahiran Rasulullah SAW tinggal menghitung hari saja. Pada saat malam pertama Rabiul Awal menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada tanggal pertama Rabiul Awal, Aminah merasakan ketenangan dan merasakan damai. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dilahirkan pada malam yang tenang. Lalu pada malam kedua Rabiul Awal, Aminah menerima seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ia akan mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Pada malam ketiga Rabiul Awal, Aminah kembali mendapatkan seruan bahwa ia akan segera melahirkan Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak Nabi Muhammad SAW merupakan anugerah yang senantiasa mulia. Lalu pada tanggal keempat Rabiul Awal, Aminah mendengar jelas suara zikir dari para malaikat untuknya. Dan pada tanggal kelima Rabiul Awal, Aminah mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan agar Aminah selalu bergembira. Pasalnya ia akan melahirkan seorang nabi yang bersifat mulia dan juga agung. Bahagialah engkau wahai Aminah dengan lahirnya nabi yang agung ini,
Nabi pemilik cahaya yang terang benderang ini, Nabi pemilik keutamaan ini, Nabi pemilik kemuliaan ini, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian. Kata Nabi Ibrahim kepada Aminah di mimpi Aminah. Pada malam ke-6 Rabiul Awal, Aminah melihat alam semesta begitu terang. Cahaya di setiap sudut menjadi pelita, hampir tak ada kegelapan pada malam itu. Pada malam ke-7 Rabiul Awal, Aminah mulai melihat para malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Para malaikat itu menyampaikan kabar bahwasanya waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat. Dan pada malam ke-8 Rabiul Awal, Aminah mendengar seruan kepada seluruh alam untuk berbagi bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah kian mendekat. Pada malam ke-9 Rabiul Awal, Aminah tak merasakan tanda-tanda kesakitan jelang melahirkan. Aminah justru merasakan kedamaian dan tenang jelang kelahiran sang putranya tersebut. Dan pada malam ke-10 Rabiul Awal, malam ke-10 ini, Aminah melihat tanah Mina dan Khaif begitu bergembira menyambut kelahiran putranya. Pada hari ke-11 Rabiul Awal, seluruh masyarakat senang dan bergembira karena mereka akan menyambut kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pada malam ke-12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW pun tiba. Malam ke-12 Rabiul Awal, saat itu langit sangat terang. Aminah hanya seorang diri di rumah, sementara kakeknya Abdul Muthalib sedang bermunajat di Ka'bah, memohon agar proses kelahiran dari Aminah bisa berjalan dengan lancar. Saat persalinan tiba, Allah mengutus 4 sosok wanita untuk membantu, menjaga, dan menemani Siti Aminah. 4 sosok wanita itu rupanya ialah Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, dan juga Sarah yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ada Aisyah binti Muzahim, dan juga Maryam binti Imran yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan, kala itu bumi sampai bergetar, seluruh langit terang dipenuhi cahaya cantik menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diceritakan ada peristiwa luar biasa lainnya yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antara peristiwa tersebut adalah singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi. Tak hanya singgasana, 14 balkon istana Raja Kisra itu pun kian runtuh, seakan memberikan isyarat bahwasanya nantinya Persia akan jatuh. Dan ternyata benar, Persia akhirnya jatuh. Peperangan terakhir yang kemudian disusul dengan jatuhnya Persia adalah Perang Qadisiyah. Peristiwa berikutnya adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia, yaitu salah satu wilayah yang kini ada di Iran. Api ini diyakini sudah menyala 1000 tahun lebih dan tak akan pernah padam. Namun masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan api itu kembali, dan usaha mereka sia-sia. Api tersebut tak kunjung menyala. Dan peristiwa lainnya yakni surutnya Danau A yang dikultuskan oleh orang-orang Persia. Tarik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh rakyat Persia juga tenggelam pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah SAW lahir, keluar cahaya hingga menerangi istana-istana di Syam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwasanya ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah, berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana Syam. Setelah bayinya lahir, Aminah pun mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib. Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib pun datang dengan penuh sukacita dan diambilnya bayi tersebut dan ia gendong dan ia bawa ke Ka'bah seraya berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib lantas memberikan nama kepada cucunya itu, nama kepada putra dari Siti Aminah dan juga Abdullah itu dengan nama Muhammad, yang mana nama tersebut belum dikenal di Arab dan mungkin belum pernah dipakai oleh siapapun. Itulah sedikit cerita mengenai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu tak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang agung dan juga Nabi yang mulia, yang merupakan Nabi akhir zaman kita.
peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini kita peringati sebagai hari Maulid Nabi yang selalu kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yang gunanya untuk mengingatkan kita kembali dan menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah selalu memikirkan kita sebagai umatnya hingga akhir hayatnya. Semoga dengan cerita tadi dapat menumbuhkan bahkan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita bertemu dengan beliau di yaumil akhir nanti, dan beliau akan memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Saya Dimas Dwi Cahaya, mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan pengucapan di sana sini, karena Dimas juga masih belajar. Yang menurut Dimas pribadi, untuk membawakan kisah Rasulullah ini sangat berat sekali, makanya terdapat banyak kesalahan dan pengucapan di sana sini. Dimas minta maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah Dimas mohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dimas akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum